Nabi Yeremia dalam bacaan pertama memperlihatkan salah satu kecenderungan hati manusia. Manusia punya kecenderungan senang dengan kesalahan, kecelakaan atau malapetaka yang dialami oleh orang lain. Kadang-kadang kita juga punya kecenderungan itu. Kalau teman kita celaka, syukur kamu, wah syukur. Ya, kadang-kadang kita menyukurkan orang lain itu. Dalam Injil bagaimana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus itu melakukan segala yang baik. Ya. Ketika Yesus menyatakan, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Tetapi Yesus karena kasihnya, Yesus terus ingin supaya manusia itu membuka diri. Tetapi orang-orang Yahudi ini telah menutup pintu hatinya dan mereka menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka tidak mau tahu, maka orang yang sungguh sebagaimana kata Yesus, kalau firman itu tidak ada dalam hati, manusia cenderung untuk hidup dalam dosa dan mencari alasan-alasan untuk menolak sang kebenaran itu. Padahal kita tahu bahwa manusia itu berasal dari Allah. Allah menciptakan dalam keadaan baik. Tetapi ketika dosa itu mulai masuk dalam hati manusia, di sanalah hati manusia mulai berpaling dari Allah. Kecenderungan-kecenderungan jahat itu mulai ada. Maka kita diundang untuk apa? Untuk terus mengalami betapa Allah itu kasih. Terus membuka hati kita untuk menjadi semakin peka. Sebab memang dosa itu membuat manusia itu kurang peka terhadap suara Allah. Manusia lalu kemudian jatuh dalam kecenderungan untuk mendengarkan suara-suara dari dunia. Suara-suara yang hanya menyenangkan. Suara-suara yang menjauhkan manusia dari Allah. Maka orang harus terus dihidupi oleh firman itu. Supaya akhirnya kecenderungan kepada yang jahat menjadi semakin berkurang. Dan akhirnya orang kemudian berani untuk beriman yakin akan sabda kebenaran itu. Kalau kita rasakan dalam hidup ini, kita tahu melalui akal budi kita, pengetahuan kita bahwa Allah itu sungguh mencintai kita. Allah itu sungguh mencintai dan Allah memberikan segala-galanya. Meskipun manusia selalu meninggalkan Allah, tapi Allah terus-menerus mencintai manusia, memanggil manusia kepada kebaikan dan kasih. Maka dalam masa Prapaskah ini, Santo Paulus juga mengingatkan, inilah waktu perkenaan, inilah hari penyelamatan. Ini saatnya saat di mana Allah memperlihatkan cintanya sehabis-habisnya. Minggu nanti kita sudah masuk dalam pekan suci yang dibuka dengan perayaan Minggu Palma. Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus menggenapi misteri Paskahnya dengan rela menderita. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Allah pengen supaya manusia sungguh selamat meskipun manusia selalu ditarik oleh dosa, oleh kecenderungan yang jahat. Tapi Allah pengen mencurahkan sehabis-habisnya dengan rela menderita untuk mengungkapkan betapa cinta Allah itu tanpa batas. Maka kita diundang untuk apa? Menanggapi kasih Allah itu. Menanggapi kasih Allah dengan kita terus ikut bersama, berjalan bersama dengan Yesus untuk juga rela menderita, rela mengalami hal yang tidak enak, supaya kita akhirnya beroleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan sendiri. Maka kesempatan Prapaskah ini sungguh menjadi kesempatan yang amat baik untuk terus mengolah hati kita, mengurangi kita dari kecenderungan dosa.
Maka kalau kita juga sering menerima sakramen-sakramen, kita lebih banyak berdoa, memfokuskan diri pada perkara-perkara Tuhan, lalu berbuat baik, berbuat kasih, pelan-pelan kita juga semakin diarahkan untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Hati kita juga menjadi semakin murah hati, semakin penuh kasih, sama seperti Yesus sendiri. Maka bagaimana kita sungguh bisa mengalami rahmat Allah itu? Ya, kita kembali mendengarkan suara Yesus. Ya, kadang-kadang dalam hidup memang kita mengalami berbagai macam hal, ya macam-macam kejadian, kadang-kadang hal yang tidak enak. Kadang-kadang hal yang tidak enak itu dipakai oleh Allah juga untuk membantu kita semakin percaya, semakin mengalami bahwa itu adalah jalan-jalan Allah yang dipakai untuk membentuk kita menjadi semakin dewasa, semakin percaya, semakin matang dan beriman kepada Dia. Maka ya hari-hari mendatang, hari-hari di mana kita diajak untuk merenungkan sengsara Tuhan, kita pun juga diajak untuk merenungkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita yang bisa dipakai oleh Allah untuk juga membuat hidup kita menjadi semakin baik, semakin percaya pada Dia. Tentu saja kita dipanggil untuk apa? Lebih terbuka. Karena seringkali kita juga sama seperti orang Yahudi yang menutup diri terhadap rahmat Allah itu. Meskipun mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dari Yesus, tapi mereka tidak peduli itu. Bahkan mereka ingin supaya Yesus dimusnahkan, dibunuh. Mereka sungguh tertutup terhadap suara kasih Allah yang menyatakan kebenaran itu. Kita dipanggil untuk terus membuka hati kita, supaya akhirnya kita semakin percaya, semakin menyerahkan diri pada Dia, sehingga lewat itu kita semakin juga boleh mengalami keserupaan dengan Tuhan sendiri. Lewat ini kita nanti akan sungguh-sungguh melihat bahwa rahmat Allah semakin memperbarui, mengubah hati kita menjadi semakin indah, sehingga hidup kita terus boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita dapat menggunakan saat-saat yang indah ini untuk menanggapi rahmat Allah, supaya kita boleh semakin suci, semakin kudus, dan semakin berkenan di hati Tuhan. Amin.